Vietnam harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia U17 setelah tersingkir dramatis di menit-menit akhir laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2025. Nasib tragis itu kontras dengan kiprah gemilang timnas Indonesia U17 yang justru tampil luar biasa di grup C dan memastikan tiket ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Vietnam yang tergabung di grup B sebenarnya punya peluang besar untuk melaju ke perempat final. Dengan dua hasil imbang sebelumnya, mereka hanya membutuhkan kemenangan tipis atas Uni Emirat Arab pada laga pamungkas untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Namun, harapan tersebut sirna kala Vietnam ditahan imbang 1-1 oleh UEA di menit-menit akhir laga setelah sebelumnya mereka mampu unggul 1-0 pada 45 menit babak pertama. Berikut ini komentar kecewa fans Vietnam usai tersingkir dari Piala Asia U17. Dibandingkan dengan grup Indonesia, grup Vietnam jauh lebih sulit. Nah, di akhir pertandingan ada banyak kartu kuning, tetapi Vietnam terlalu lemah dan tidak tahu bagaimana berbaring di lapangan untuk membuang-buang waktu dan memperlambat laju pertandingan. U20 dan kemudian U17 semuanya masuk ke grup yang sulit meskipun hanya ada satu pertandingan terakhir yang tersisa untuk berpartisipasi di Piala Dunia kelompok usia. Sungguh disayangkan. Sepak bola Vietnam punya tradisi kebobolan gol di menit-menit terakhir. Sayang sekali, di menit-menit akhir mereka menyamakan kedudukan. Sungguh pahit. Apakah Anda lebih menyesali turnamen ini atau lebih menyesali turnamen di mana U20 tersingkir di babak penyisihan grup dengan selisih 6 poin? Karena bertahan terlalu dini, tersingkir secara seri, kalau saja bertahan lebih awal akan ada dua penjualan. Bersulang untuk tim sepak bola Vietnam U17. Meski tidak lolos, mereka sangat senang bisa tak terkalahkan di babak kualifikasi karena masuk dalam grup neraka. Masih ingat babak kualifikasi tahun lalu di grup di Vietnam? U17 Vietnam di kandang sendiri mencoba menahan U17 Yaman, tim yang baru saja dikalahkan 4-1 oleh U17 Indonesia, untuk finish di posisi kedua dan masuk putaran final Asia tahun ini. Tetapi karena tidak menjadi juara grup, mereka akhirnya terdampar di grup berat ini, yang masih menjadi penyakit abadi sepak bola Vietnam di turnamen kontinental. Imbang atau kalah dengan selisih tipis dari tim kuat tetapi menang sangat sulit, sering kalah karena bola mati atau finish di dasar klasemen. Harus dikatakan bahwa generasi U20 Quang Hai akan sangat sulit mengulanginya. Sepak bola Vietnam hanya berharap pada Piala Dunia kelompok usia, tetapi memang benar hanya beberapa menit lagi tetapi sejauh cakrawala. Saya ingin tahu apakah ada pemain naturalisasi di U17 Indonesia saat ini? Sayang sekali di grup yang berisi 3 tim kuat, hanya meraih 3 kali seri itu juga sudah keajaiban. Aku belum pernah melihat sepak bola seburuk itu. Level sepak bola Vietnam tidak layak untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Tereliminasi, hanya menendang bola dan membuang-buang waktu, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bola tersebut. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja, tetapi ternyata itu terjadi sebaliknya. Seri di semua 3 pertandingan, tereliminasi tapi tetap tegakkan kepala. Tidak seperti tim lain yang bahkan tidak pernah seri sama sekali. Melihat ke atas lagi, saya pikir kami akan maju, tetapi kami akhirnya tersingkir di babak penyisihan grup seperti Thailand. Sepanjang hari kita terpesona oleh dunia. Entah dunia memuji kita atau tidak. Sehingga kita harus membela diri. Lebih baik kita tersingkir daripada dunia mengkritik kita. Bermain dengan Jepang, Australia, UAE, dan mendapatkan hasil seri sudah sangat hebat, apalagi yang kamu inginkan. Hasil imbang 1-1 dengan 3 poin akan membawa Anda ke babak berikutnya, yang berarti Anda masuk ke dalam untuk mengemasi tas dan mendapatkan pujian karena tidak pernah kalah dalam pertandingan. Pelatih yang malang, mendapatkan bola dan bermain bertahan, menyerahkan seluruh permainan kepada WIA. Saya pikir keterampilan pelatih ini sungguh tidak bagus. Jika Vietnam ingin meningkatkan level profesional tim usia ini, mereka harus mencari pelatih dengan keahlian yang baik. Menurutku orang ini tidak baik sama sekali. Lebih dari 10 tahun lalu, ketika Vietnam berjumpa dengan tim-tim di atas di tim nasional, baik persahabatan maupun resmi, kita selalu memimpikan hasil seri, tetapi selalu kalah. Walaupun kita masih berada di dasar klasemen di turnamen ini, tetapi jika kita dapat seri dengan ketiga tim, saya rasa kita telah membuat kemajuan yang hebat. Sangat disayangkan kita tampaknya tidak berhasil masuk Piala Dunia. Tetapi tidak apa-apa, ini adalah permainan. Kita harus bangkit,
belajar dari pengalaman, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen mendatang. Bermain seperti U17 Vietnam, tetapi masih ingin masuk Piala Dunia sungguh lucu. Kekuatan fisik dan tekniknya lebih rendah dari mereka. Kompetisi yang buruk, mengoper bola langsung ke kaki lawan. Bagaimana Anda bisa bermain? Terlalu muda, strategi yang tidak masuk akal. Tidak ada yang salah dengan tipe itu. Selamat anak-anak, kembali ke sekolah. Itu luar biasa. Tak terkalahkan melawan tiga raksasa Asia, U17 Vietnam sudah menjadi juara di hati semua penggemar.